fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Kita jumpa lagi ya setelah kemarin kita libur nih 1 hari karena ada pelaksanaan kelas online Heart Mastery. Gimana, kangen nggak dengan forum kita ini? Mudah-mudahan jadi forum yang ngangenin ya. Walaupun ini beberapa di antara yang hadir juga kemarin ikut ya online kelas Heart Mastery for Communication bersama Ustadz Zulfikarullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di webinar Teras PPA, seri webinar yang kita selenggarakan sepanjang Ramadan ini, insya Allah sehari 2 kali ya, kajian duha seperti sekarang dan kajian ba'da tarawih nanti malam. Alhamdulillah webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abu Liyatama Indonesia, kawan-kawan yang sedang menggagas program wakaf peradaban dan inspirator amal, beserta EWA Gold yang menjadi sponsor seri webinar kita di Ramadan kali ini. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah 100 lebih partisipan yang hadir dan insya Allah semakin banyak. Tepat pukul 9 lebih 5 menit di waktu Indonesia Barat, 10 lebih 5 menit di waktu Indonesia Tengah, dan 11 lebih 5 ya di waktu Indonesia Timur. Alhamdulillah, sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Dari mana aja nih? Boleh absen dulu dong seperti biasa. Medan, Masya Allah. Mana lagi nih? Palu, Pak Halim Rauf. Banjarnegara, Ciamis, Halmahera Selatan juga selalu setia nih Bu Salama Bugis. Amuntai, Biren, Aceh, Jombang, Makassar. Kang Deni dari Santriwan Quran Institute, Tangerang, Kuningan. Siak, Gorontalo, Tangerang seperti biasa nih Pak Samsudin Sidik ya, kemarin juga ikut online kelas ya Pak. Makassar, Garut, Tasikmalaya, Masya Allah, Bontang ya. Ada yang dari Turki nih, Bandirma Turki, Masya Allah. Bu Heni Wijayanti nih, selamat bergabung Bu. Ini baru gabung apa kemarin-kemarin sudah pernah gabung? Ya. Malaysia juga hadir ya, kemarin ada yang sempat dari Dubai juga ikut nyimak. Masya Allah, Balikpapan, Garut, Ciledug, Subulus Salam, Aceh. Banyak nih ya teman-teman ya, coba cek nih di kolom komentar nih. Rame nih dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar negeri, ada yang dari Malaysia, dari Turki tadi. Alhamdulillah. PPU, wah ini Penajam Pasir Utara ya, saya kemarin pernah ke sana. Ini calon ibu kota nih. Saya kemarin ada acara di sana di PPU, jadi berasa kayak orang desa datang ke kota gitu ya. Dari desa Jakarta ke kota PPU. Calon ibu kota nih. Mudah-mudahan ya berkah semuanya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, dan saya juga harus umumkan seperti biasa di awal, webinar Teras PPA ini sepanjang Ramadan itu kita bagi-bagi hadiah loh. Bagi-bagi door prize, dan gak tanggung-tanggung, sehari kita bagi minimal 6 door prize ya. Kajian pagi 3 dan kajian malam juga 3, jadi totalnya 6. Dari 6 itu 4 dalam bentuk merchandise, bisa buku, bisa kaos, mungkin topi, tergantung stoknya nanti yang ada apa ya. Plus 2 keping emas 24 karat dari EWA Gold ya. Dan ini ada yang nanya nih, kapan kajian Masoni? Insya Allah nanti kita jadwalkan ya Bu. Saya pengen dampingin para guru dulu nih, biar nyerap ilmunya ya. Kemudian udah banyak yang dapat door prize loh, udah banyak yang dapat hadiah, bahkan ada yang dapat berkali-kali. Jadi ayo teman-teman sekalian, jangan sampai nggak kebagian nih rezeki Ramadannya. Ikut challenge-nya supaya kebagian hadiahnya. Bahkan hari ini nanti bocorannya ada hadiah 2 buah Al-Quran, Quran tahfiz dari Ustadz Dudin langsung, insya Allah dibagikan nanti untuk kajian sesi ini. Caranya gimana Mas supaya bisa dapat door prize itu? Saya tulis di kolom chat ya. Nah ini caranya teman-teman sekalian, cukup mudah. Anda diminta untuk share aja di medsos hikmah apa yang paling Anda dapat dari setiap kajian yang ada di webinar Teras ini. Apa resumnya, apa poin yang paling berkesan, apa poin yang paling mengena di hati Anda, share di medsos. Sambil sertakan hashtag Teras PPA, hashtag EWA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Untuk judul kajian pagi hari ini, hashtagnya adalah Al-Quran adalah cahaya. Jadi hashtag Al-Quran adalah cahaya. Jadi tanpa spasi ya kalau hashtag itu ya.
Kemudian sertakan juga linknya webinar Teras PPA supaya semakin banyak orang yang gabung. Ini kalau di grup itu sudah ada sekitar 8.000, 9.000 yang daftar. Jadi ayo semakin banyak, mudah-mudahan yang ngajak itu dapat amal jariah. Sertakan websitenya ppainstitute.com, eoagold.id, dan wakafpembangunanpesantren.com. Kita sedang bangun pesantren nih di daerah Jatinangor, Sumedang dekat Bandung gitu ya, dekat ITB, dekat Unpad. Ayo teman-teman ikutan yuk, ya. Jumlah berapapun itu insya Allah bisa, ya. Mulai dari bahkan 50.000, 100.000, 500.000, berapapun bisa kita patungan bareng-bareng wakaf pembangunan pesantren One Quran Institute. Info lengkapnya bisa diakses ya, www.wakafpembangunanpesantren.com. Bahkan saya ingin mengajak juga, jangan cuma wakaf, tapi ajak orang lain untuk berwakaf. Kita punya program namanya Inspirator Amal. Ayo kita jadi inspirator orang lain dalam beramal, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bersedekah, berzakat, berwakaf. Nama programnya Inspirator Amal, ya. Ayo ikutan, ya, supaya insya Allah jadi legacy kita, jadi warisan kita. Kemudian tag juga FB dan IG-nya PPA Institute, Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, dan eoagold.official. Boleh juga tag IG-nya saya, Sony Abikim, ya, yang mudah-mudahan bisa mudah nanti ngelihat mana yang postingnya paling bagus nih. Nah, yang paling bagus postingannya insya Allah akan kita pilih 3 terbaik untuk dapat door prize, untuk dapat hadiah. Baik, alhamdulillah. Wow, sudah 150 lebih nih, terus bertambah. Mudah-mudahan makin ramai ya. Ajak sebanyak mungkin teman-teman sekalian. Satu orang ajak satu aja, makin ramai ini forum webinar kita. Alhamdulillah. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, tentu saja saya nggak sendirian ya. Seperti flyer yang sudah tersebar, kita pagi hari ini akan ditemani oleh guru saya, guru Quran saya ya. Dulu pertama kali daftar di kelas PPA sih jadi peserta, tapi ternyata kesini malah jadi guru. Ya, beliau yang ngingetin saya tentang, oh mas ini ayatnya, oh mas ini materi ini loh ayatnya, masya Allah. Dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita bersama Ustadz Dudin Badruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adem kalau dengar suara Ustadz Dudin ya. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat mas. Apalagi ini, apa kabar, sehat mas? Alhamdulillah. Ini live dari mana Tat? Dari Garut tercinta ya? Live-nya dari Garut aja, gak kemana-mana. Algoruti ya. Algoruti, iya. Masya Allah. Ustadz, ini udah ada 170 orang lebih nih Ustadz. Disapa dulu Ustadz teman-teman nih Ustadz dari seluruh daerah nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Bas semuanya. Sehat selalu ya, semoga selalu berkah. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ustadz Dudin ini guru saya dan sudah cukup lama begitu ya nemenin kami ini di PPA ya. Jadi orang yang sering kita mintakan pendapat juga dalam beberapa hal. Aduh, gitu ya. Dan jangan kalau berlebihan gitu Mas Sony. Kalau ngomongin Quran nih Ustadz Dudin passionate banget lah pokoknya. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang ternyata Quran itu adalah cahaya. Hidup kita itu gelap tanpa Quran. Yakin hati kita juga gelap, burem tanpa Quran gitu ya Ustaz ya. Iya. Coba sedikit kasih bocoran Tat, apa kira-kira yang mau kita bahas pagi hari ini Ustaz? Setiap umat Islam ketika sudah wafat, suatu saat nanti semuanya kepengen bercita-cita bertemu dengan Allah. Ya pertanyaannya gimana caranya pengen ketemu sama Allah? Ya ikuti aturan Allah. Ya pertanyaannya adalah aturan Allahnya ada di mana? Di Al-Quran. Makanya faman yarju liqa rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hanya dua ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, hanya satu, menuhankan Allah dan istiqomah berbuat baik. Itu ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Itu semoga pagi hari ini kita bisa sharing bagaimana orang-orang yang hidupnya ditolong oleh Allah wasilahnya lewat Al-Quran, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Ini ada yang chat nih Ustaz di kolom chat nih.
Bu Boleh. Rani Suci Wahyuni. Ingat Apa? kajian di Mekah bareng Ustadz Dudin dan Ustadz Sony katanya. Masya Allah. Kangen ya Tat ya. Aduh. Mudah-mudahan pasca pandemi ini kita bisa umroh bareng lagi. Ya. Amin, amin, amin. Bahkan ke Aqsa bareng-bareng ya Tat ya. Amin ya Rabbi, amin ya Rahman. Amin. Saya haji juga nih dibimbing Ustadz Dudin nih. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rob, amin ya Rob. Baik. Wah, hampir 200 orang nih yang join. Baik teman-teman sekalian, yuk kita siapkan hatinya, sama-sama kita kosongkan wadah hati kita, kosongkan gelas kita untuk siap menyimak materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dudin pagi hari ini. Ya, Ustadz Dudin udah siap ya Ustadz ya? Bismillah ya Ustadz siap, ya? Mas, siap insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah tuntun lisan Ustadz Dudin jadi wasilah hikmah buat kita pagi hari ini insya Allah. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Baik, kepada Gurunda Ustadz Dudin, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya Khalilullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha baik, yang mentakdirkan saat ini kami berkumpul. Jadikan pertemuan kali ini Allah pertemuan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan-Mu. Jadikan pagi ini Engkau catat sebagai amal jariah kami, sehingga Engkau ridho suatu saat nanti kami Engkau panggil dengan panggilan terbaik-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang merindukan ketenangan. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu dengan ketenangan. Dengan hadiah terindah, terbaik, fadkhuli fi ibadi, jadilah sebagai hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagai kado terindah untukmu. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Bapak Ibu berada, salawat dan salam tercurah terlimpah kepada seluruh para nabi dan para rasul, wabil khusus kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Berkah-berkah pada pagi hari ini. Halo, bagaimana? Dicek dulu suaranya jelas? Barang Halo, Ustadz Dudin. Halo. Monitor Ustadz Dudin hilang ya? Ini yang hilang cuma saya apa teman-teman juga hilang ini? Hilang ya, Ustadz Dudin juga hilang ya? Oh sebentar, nih sepertinya baru sempat putus tadi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Sempat putus tadi Tad. Oh iya, pantesan di komentar ada yang putus katanya hilang. Siap, baik, siap. Semoga lanjut Tad. Bismillah. Dimudahkan terus ya, dilancarkan amin, terus audionya. Baik. Baik Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga hari ini
kita dalam kebaikan. Dan tak terasa saum kita hari ini hari yang ke berapa? Hari yang ke-17, Masya Allah. Jadi kalau ditanya di Lebaran berapa hari lagi? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, jelas ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah merespon. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari yang ke-17 ya. Baik. Dan tentunya hari yang setiap kita yang melaksanakan ibadah saum 17 Ramadan tentunya tidak asing lagi ya. Hari yang dimana atau malam yang dimana oleh Allah diturunkannya Al-Quran. Dan gak terasa hari ini Allah berikan nikmat kepada kita yang begitu sangat indah, sangat banyak. Bahkan kalau ditanya wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Dan tentunya syukur alhamdulillah atas segalanya yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, wasilahnya kita berada saat ini. Tadi malam kita kumpul bareng lewat sholat tarawih di rumah dengan keluarga, dan juga diikuti dengan sahur. Di sana ada keberkahan, Masya Allah, berkah. Dan tentunya berbahagialah bagi siapapun, sahabat-sahabat semua yang melalui Ramadan kali ini, justru malah melaluinya dengan penuh full ibadah, full amal soleh. Tidak ada waktu yang tersia kecuali hanya melakukan ibadah. Dan tentunya Ramadan kali ini harus lebih baik dibanding Ramadan yang kemarin. Karena asar ulama mengatakan barang siapa yang sama kualitas ibadahnya maka dia rugi. Dan barang siapa yang jelek maka dia celaka. Dan barang siapa yang hari ini Ramadan kali ini lebih baik, lebih afdal, lebih utama, bahwa robihun, maka dia termasuk orang-orang yang paling beruntung. Maka PR kita adalah jadilah kita hambanya yang beruntung, yang ditolong oleh Allah, yang dijadikan kebaikan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, sebelum dimulai, alangkah indahnya pada kajian pagi hari ini kita siapkan dulu mushaf Al-Quran ya. Boleh ya Bapak Ibu? Ya silahkan disiapkan dulu mushaf Al-Qurannya, dan juga di sampingnya disiapkan dulu catatannya ya. Kenapa? Karena biar ada oleh-oleh dibawa ke tempat lain, atau bisa disampaikan pula dalam kajian yang biasa Bapak Ibu sampaikan, atau dibuat jadi reminder buat kita juga, Masya Allah. Dipersilakan untuk siapkan dulu Al-Quran mushafnya, dan ada terjemahnya dipastikan, dan tentunya ada catatan. Kenapa? Karena di surat Al-Qamar ayat 53 Allah sampaikan, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, setiap urusan yang besar dan urusan yang kecil adalah tertulis. Maka siapkan tulisan. Ibarat pepatah mengatakan ilmu itu ibarat binatang buruan, maka ikatlah binatang buruan itu dengan tulisan. Kenapa? Yang nulis aja suka lupa, apalagi yang tidak menulis. Maka menulis itu adalah bagian daripada sunatullah ya. Karena kalau ditulis ya Masya Allah ada oleh-oleh. Jadi kalau suatu saat nanti misalnya Akang Teteh Bapak Ibu semua ada sesuatu yang di situ bisa diambil manfaatnya, boleh disiarkan, dan itu halal. Ya Masya Allah. Sudah? Baik. Kalau sudah, karena kita bertepatan malam di pertepatan tanggal 17 Ramadan, maka kita sama-sama tilawah bareng-bareng terlebih dahulu ya. 2 ayat yang kita baca yaitu surat Al-Baqarah. Silahkan dibuka dulu surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 ya. Pagi ini kita awali dengan tilawah terlebih dahulu, agar Al-Qur'annya benar-benar kerasa ke hati, keberkahan lewat Al-Qur'an ini ya, Masya Allah. Silakan sudah. Baik. Al-Baqarah surat kedua ayat 185 dan 186. Kita sama-sama ya, saya awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hamba berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Rabb yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapapun di antaramu berada di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jika tidak berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, maka kamu wajib menggantinya pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawab bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka menaati perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allahu Karim, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ayat barusan Allah sandingkan dengan ayat berikut yaitu tentang doa. Setelah diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pembeda, sebagai furqan, sebagai reminder buat kita. Kenapa? Karena ternyata Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kemudahan kepada kita. Jadi tentunya ketika Al-Quran ini turun, tentunya agar satu hal manusia mengikuti manual book-nya. Manual book-nya apa? Yaitu Al-Quran. Jadi manusia adalah dalam tanda petik produk knowledge-nya Allah seperti itu. Dan tentunya ada manual book-nya. Ketika kita membeli sebuah produk, barang, pasti tentunya ada manual book-nya. Nah, manusia pun juga sama. Manual book-nya agar kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan ridho, dalam keadaan diberikan kemudahan. Ya satu hal, kembalikan kepada Al-Quran. Bahkan
sudah banyak ulama-ulama kita yang membahas tentang Al-Quran. Dan pagi ini izinkan saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Baik, kita awali dari hadis yang tertera ya di slide. Ini terpotong kayaknya. Hadis riwayat Al-Hakim, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Atau dari redaksi ini, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh, berpegang erat dengan kedua-duanya. Yaitu apa? Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sampaikan seperti itu. Jadi wasiat Rasulullah itu ternyata bukan apapun, bukan harta, bukan kekayaan, bahkan bukan jabatan, tapi apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah. Dan tentunya Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kenapa ini warisan terindah, warisan terbaik? Karena ya mau nggak mau hidup kita ini wajib mengikuti aturannya, bukan aturan kita. Karena kalau mengikuti aturan kita tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bahagia. Tapi justru kalau mengikuti aturan Allah, yaitu lewat Al-Quran, maka dijamin hidup kita bahagia. Bahkan mujizat Al-Quran sudah kita tahu. Ada seorang anak, saat di Hafidz Silik saya lihat ada naza yang lumpuh otak seperti itu, bahkan badannya tidak bisa berjalan, tapi anaknya belum bisa baca Quran, tapi ketika ngedengerin belajarnya seperti itu, hafal. Masya Allah, letak ayatnya, letak halamannya, bahkan artinya pun hafal. Masya Allah. Dan tentunya ini adalah merupakan anugerah terindah yang Allah berikan. Sahabatku semua, kalau ditanya, kepengen gak sih bahagia? Bapak Ibu pengen gak sih bahagia? Coba jawab di kolom chat, pengen gak sih bahagia? Sederhana saja pertanyaannya. Pengen gak sih kita bahagia Bapak Ibu? Ada yang tahu pengennya pengen apa? Pengen banget atau pengen aja? Coba. Pengen banget ya? Tentunya pengen banget. Ada yang tahu ciri rahasia agar kita kepengen bahagianya apa coba kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau kita kepengen bahagia, yuk kira-kira apa cirinya? Kira-kira usaha apa yang kepengen agar kita bahagia? Oke, yang benar jawabannya Anda boleh langsung pulang. Oke, siap. Kira-kira apa bahagia? Jawabannya ada yang ikut aturan Allah, takwa, ridho Allah, melakukan perintahnya, jauhi larangannya, Masya Allah. Semuanya benar, nggak ada yang salah kok. Semuanya benar. Ada yang bilang Quran sebagai pedoman, qanaah, kembalikan sesuatunya kepada Allah. Wah, Masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu semua. Kita jawab bagaimana Allah sampaikan di Al-Quran. Yang menjamin kebahagiaan di hati adalah Allah. Bukankah kita tahu ayatnya? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Kan gitu ya? Itu ada di Quran surat. Mohon dicatat ya. Biar ini jadi oleh-oleh buat kita. Ada di Quran surat Al-Fat. Surat ke-48 ayat 4. Silakan ditulis ya, surat Al-Fat ayat 4, surat ke-48. Kalau saya selalu nulisnya 48.2 ayat 4. Yang ada terjemahnya mohon disimak Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat kalimatnya, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Nah, yang sering mendengar muqaddimah dari tilawah atau dari kajian atau dari ceramah ketika guru-guru kita menyampaikan huwallazi anzala sakinah. Nah ini dia ayat ini dan ternyata dikutip dari Al-Quran. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'imanihim. Nah, Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Jadi yang selama ini kalau kita kepengen merindukan ketenangan, ya benar
Jawaban Bapak Ibu semua, ya dekatilah. Kepada siapa? Kepada Sang Maha yang memberikan ketenangan tentunya. Dan ketenangan itu adalah mutlak, murni Allah ya yang menurunkannya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu, ya kan? Ke dalam hati orang-orang yang mukmin, liyazdadu imanan, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Jadi ternyata yang memberikan ketenangan, kebahagiaan adalah tentunya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan seperti itu dan Allah memberikan penjelasan lewat ayat ini. Pertanyaannya, seperti apa bentuk ketenangannya? Nah, seperti apa bentuk ketenangannya? Karena setiap orang pengen merindukan ketenangan, bahkan kebahagiaan, ya kan? Tapi tentunya Allah memberikan solusi terindah lewat kalamnya. Apa Allah sampaikan? Huwallazi anzala sakinah, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman ke dalam hatinya, di samping mereka imannya yang sudah ada. Terus lewat apa kebahagiaannya? Baik, kita coba kembali melihat Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du ayat 28. Nah, ini yang populer, yang kita sering dengar ya. Yaitu siapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Nah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan apa? Mengingat Allah. Jadi ternyata kunci rahasia agar kita bahagia, ya, di samping kita tadi ridho, di samping kita qanaah, di samping kita melakukan segala perintahnya, melakukan segala menjauhi segala larangan yang membuat kita hidup tenang dan tentram, adalah satu hal solusi dari Allah adalah apa? Tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertanyaannya, bagaimana hati ini menjadi tenang dan tentram dengan mengingat Allah? Balik lagi kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Balik lagi ternyata kepada apa? Al-Quran. Boleh buku lain kita baca, boleh handphone kita baca, ya kan, Facebook kita update, WA juga kita juga bisa berbagi sharing di sana. Tapi jangan sampai Al-Quran, maaf, ya kan, bukan jadi prioritas. Harusnya Al-Quran ini adalah apa? Jadi prioritas kita. Bapak Ibu, sahabatku semua, saya mau nanya nih, mohon jawab di kolom chat ya. Bapak Ibu, kira-kira gimana rasanya kalau Bapak Ibu sedang baca Quran dan itu berasa nikmat, atau gimana perasaan Bapak Ibu? Hati lagi gelisah nih, lagi nggak konsen. Kira-kira kalau Bapak Ibu lagi nggak konsen, gitu kan, dengar nasihat dari orang, aduh susah masuk misalnya karena hati kitanya nggak tenang, atau misalnya ngobrol justru malah makin pusing gitu kan, gimana solusinya? Ya nggak ada lagi. Seorang ustadz, guru saya tercinta, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau menyampaikan di dalam bukunya, Masya Allah, dan ternyata kunci kedamaian itu adalah kembali kepada Al-Quran. Ini dia kawan-kawan yang saya pegang. Kenapa? Harusnya Quran ini adalah jadi lifestyle kita. Ada nggak orang lagi baca Quran marah-marah, uring-uringan? Nggak ada, Bapak Ibu, betul nggak? Ada nggak lagi baca Quran ternyata Masya Allah bosen, capek? Nggak ada. Justru malah kalau imannya lagi anzala sakinah, Allah berikan ketenangan kepada kita, apa coba ujungnya? Ketagihan, teman-teman sekalian. Benar nggak sih ketagihan? Justru malah nggak mau berhenti. Bahkan tidak sedikit, bagus tuh ada kolom chatnya, kadang mau nangis. Emang benar. Apalagi kita bahas nanti ke depan ya, Al-Quran yang kita baca selama ini bagaimana agar menjadi hidayah kepada diri kita. Nanti kita bahas ke depan.
Apa yang terjadi? Nggak ada cara lain. Baca Quran, baca Quran. Suatu saat, ya Masya Allah ya, alumni PPA sudah ribuan. Bahkan sekarang hampir 30.000 lebih alumni di seluruh Indonesia, Masya Allah. Begitu WA ke saya gitu ya, langsung, Kang, gimana caranya kok saya nggak bahagia? Kang, gimana ya caranya agar saya hidup saya tenang? Bahkan alumni yang sekarang hadir, yang sudah tercatat di alumni PPA ini dari seluruh Indonesia nih udah 100.000 lebih, Masya Allah. Dan tentunya kawan-kawan, saya selalu menyarankan seperti ini. Ustaz, kenapa ya kok aku seperti ini? Ya saya balik lagi, gini aja deh Bu, sumber ketenangan dari Allah, kebahagiaan dari Allah. Gak usah jauh-jauh. Ibu di samping ada Al-Quran? Ada. Oke, buka Al-Quran. Dari mana bacanya? Buka aja, dari mana aja ibu baca. Habis baca apa? Pelan-pelan Bu, pelan-pelan bacanya. Ayati pelan-pelan, Masya Allah. Gak tahu kenapa, ibu tahu-taunya semua fafadat ainahu, tak terasa air mata ini netes. Kenapa? Karena di situ tanda Allah sayang, sangat kangen kepada hambanya. Allah berikan masalah sehingga kita ingin balik kepada Allah. Ya kalau pengen balik kepada Allah, ya balik lagi kepada firman Allah, balik lagi kepada Al-Quran. Makanya ketika Allah sampaikan lewat ayat ini adalah apa? Siapapun itu, 100.000 alumni PPA yang sudah ada, bahkan sudah ada di 140 kota, ya Malaysia termasuk Singapura, negaranya juga terlibat. Siapapun itu, saya selalu menyampaikan gini, Bu, Pak, mohon maaf lahir batin, nyari dunia nggak akan bisa habis. Nyari kebahagiaan kita bisa sederhana. Ada yang nyari kebahagiaan lewat nikmatnya sholat, ada yang bahagia lewat nikmatnya bersolawat, ada yang nikmatnya ketika kita bisa berinteraksi langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit Bapak Ibu. Bahkan tadi, kemarin ada pertanyaan masuk ke saya ke handphone langsung, ya kan? Beliau bertanya, Ustaz, saya udah capek hidup ini, saya udah dirundung masalah sekian berat, saya nggak kuat lagi. Simple saya sampaikan seperti ini, Bu, mohon maaf lahir batin. Udah yuk, Ibu dibanding capek-capek seperti itu, putus asa, padahal Allah sampaikan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat aku. Terus bagaimana dong? Udah di samping Ibu ada Quran? Ada, coba dibuka. Surat Al-Baqarah ayat ke-186. Ibu saya minta waktu, silahkan baca. Setelah baca Ibu teliti. Ibu telaah artinya, terjemahnya. Ini ayatnya adalah ayat yang kategorinya muhkamat. Sekali baca Ibu ngerti dan paham. Wa idza sa'alaka ibadi. Dan ternyata beliau merasakan ketenangan. Apa Allah sampaikan? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Hei, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doamu. Lihat bagaimana di situ tidak melihat wahai manusia yang Allah sampaikan bukan wahai manusia tapi hamba. Wahai hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Ya pertanyaannya adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Pertanyaannya balik, kalau Allah dekat sama kita, ya pertanyaannya adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Halo? Masih menyimak? Masih ya? Alhamdulillah. Baik. Selalu saya sampaikan seperti itu. Dan ternyata benar sumber kebahagiaannya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran. Pertanyaannya Bapak Ibu, sahabatku semua, ada di slide. Hadza basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bagi orang yang yakin, ini adalah pedoman. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau anak kita ditanya nih, misalnya Ibu, Umi, Ayah, atau Papa, benar nggak sih Al-Quran ini pedoman bagi manusia? Bener nak? Nih ayatnya Bapak Ibu, ada tuh di slide-nya ya. Hadza basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Surat ke-45 ayat 20, surat Al-Jasiyah ayat 20. Kawan-kawan, saya pengen cerita sedikit ya. Malam ini, tadi malam, Masya Allah, saya tinggal di Garut, di samping agak jauh sedikit ya.
ada mungkin 5 rumah, ada seorang bapak, udah usianya 78, tapi beliau istiqomah azan setiap waktu sholat. Bahkan membangunkan sahur jamaah ketika saat mau sahur. Dan saya sebagai saksinya, beliau itu adalah bapak yang sebelum pulang dari masjid, beliau selalu istiqomah membaca Al-Quran dulu. Membaca Al-Quran setiap saat. Dan tadi malam, Allah izinkan, Allah takdirkan beliau menghadap Allah. Saya pun selepas tarawih di rumah sambil siapin materi, anaknya nelfon, "Ustadz, Bapak sudah tidak ada, Bapak sudah wafat." Saya tidak begitu lama langsung ke sana bertajiah, dan ternyata benar beliau sudah terbujur kaku. Cuma dalam keadaan posisinya tersenyum si mulutnya itu, dan saya justru malah nangis begini. Ya Allah, ya salam Bapak. Kemarin lusa Bapak membangunkan kami saat sedang sahur, tapi hari ini malam 17 Ramadan. Bapak Ibu, saya menyaksikan bagaimana beliau wafat dengan baik. Dan tentunya semoga ini jadi kekasih Allah. Kenapa? Karena ternyata Masya Allah, kebiasaan yang sering dilakukan oleh beliau adalah apa? Tidak lepas setiap harinya. Ya kan? Sambil nunggu azan beliau tilawah. Setelah sholat beliau tidak dulu pulang. Selalu tilawah. Bahkan selalu menyapa ke anak-anak, orangnya baik, santun. Dan ternyata beliau pencinta Al-Quran. Orang yang pencinta Al-Quran, Allah sampaikan, bahkan para malaikat mengatakan di surat ke-16 ayat 32, Salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Dan ternyata Allah memanggil, bahkan para malaikat pun memanggil dengan kata-kata terbaik. Ucapannya apa? Salamun alaikum, salamun alaikum. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Dan ketika saat itu pun malam-malam saya memandikannya, Masya Allah, kawan-kawan, serasa orang sedang tidur, padahal nafasnya sudah tidak ada, dicek sudah tidak ada. Dan subhanallahnya saat begitu dikafanin, saat disolatin, begitu saya tutup sama kapas, ya, dan ternyata beliau dalam keadaan tersenyum. Ini adalah kematian terindah. Dan saya sebagai saksinya, beliau wafat dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, dalam keadaan ketika saat ditalkinannya adalah membacanya asma Allah. Ketika kematian, bahkan beliau hanya mengatakan Allah, Allah, Allah. Dan ternyata kunci dari rahasia itu semua kematian pulang ke menghadap Allah adalah dialah orang-orang yang selalu berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu semua, silakan yang ada mushaf ya di sebelahnya, tolong buka surat An-Nisa ayat ke-41 kawan-kawan. An-Nisa 41. Ini ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu yang disebut dengan yang mengetahui rahasianya Rasulullah. Siapa coba? Ada yang tahu siapakah sahabat yang paling merdu bacaannya, dekat sama Rasulullah, bahkan jadi pelayan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah tuh dibangunkan ketika Rasulullah tertidur mau sholat. Bahkan disiapin terumpahnya ketika Rasulullah mau pergi. Bahkan disiapin air minum. Ada yang tahu siapa? Siapa? Ada yang tahu? Yang tahu, dan saya doain semoga bisa segera cepat umroh. Amin ya. Ada yang tahu siapakah sahabat tersebut, Bapak Ibu? Masya Allah. Baik. Ini oke, saya berikan hadiah ya. Ini ada yang menjawab sepotong ya. Ada Ibnu Mas'ud. Tapi memang lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Saya berikan hadiah kepada Mas Adit ya dari Jogja ya. Mohon Mas Adit mungkin kalau Mas Adit ya dari Jogja ya. Mas Adit, antum berhak mendapatkan Al-Quran ya. Masya Allah, Al-Quran tahfidz. Mohon nanti antum japri ke Anayah, nanti dikirim insya Allah. Mas Adit ya. Baik, alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sama Rasulullah diperintahin untuk apa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacainlah Al-Quran.
Ternyata Bapak Ibu, ketika kan Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang suaranya merdu, indah banget. Indah sekali, Masya Allah. Ketika beliau membacakan. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran, ketika berkenaan dengan ayat ini nih, surat An-Nisa ayat 41. Kita simak ayatnya. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika dibacakan ayat ini oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah matanya tuh menggenang air matanya. Bahkan Rasulullah menyetop bacaannya kepada Abdullah. Wahai Abdullah, stop. Dan Rasulullah saat itu menangis dengan ayat ini. Fakaifa idza ji'na, bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat. Dan kami mendatangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu. Ternyata Rasulullah yang suatu saat nanti akan menjadi saksi dari umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yunus, Nabi Nuh, dan umat-umat sebelumnya. Dan ternyata Rasulullah di situ menangis. Kenapa? Karena saking inilah kedahsyatan Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Rasulullah saja seperti itu, Masya Allah. Sehingga kawan-kawan semua, apa sikap kita? Silakan di next, Mas Sony. Kita lihat di surat ke-35 ayat ke-32, kawan-kawan. Kita lihat bagaimana biar Al-Quran ini sebagai cahaya buat diri kita. Kita simak surat ke-35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah sampaikan, kemudian kitab itu aku wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ternyata Allah pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ternyata di antara hamba Allah yang dipilih itu, mereka ternyata ada yang menganiaya diri sendiri, cuek dan lain sebagainya. Kemudian muqtasid, ada golongan pertengahan. Ya, menganiaya diri sendiri, tidak peduli dengan Al-Quran. Bahkan dianggap, mohon maaf nih, kalau pertanyaan guru saya, dan ini selalu menohok kepada saya, Masya Allah, jazakallah kepada Mas Reza Rendi, apakah Al-Quran ini sudah dijadikan pedoman hidup? Atau maaf, baru sebatas bacaan berpahala. Selama ini, wabil khusus saya pribadi, selama ini baru sebatas bacaan berpahala. Ya, tapi semoga pelan tapi pasti, mari kita masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu apa? Sabiqum bil khairatim biiznillah. Mereka-merekalah yang selalu berbuat baik dengan izin Allah lewat Al-Quran ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, itu ada di surat ke-5 ayat 35 ya. Silakan dicatat, bahkan dibuka lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Surat ke-5 ayat ke-35. Wahai orang-orang yang beriman. Amanut taqullah. Berimanlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ternyata oleh Allah, ya, 3 perintah lewat ayat ini, sambungan dari ayat yang tadi. Ternyata orang-orang yang bersikap kepada Al-Quran itu adalah orang-orang yang kategori zalimun li nafsih, muqtasid, dan sabiqum bil khairati biiznillah. Kita lihat orang-orang yang seperti apa. Orang-orang yang kategori sabiqum bil khairati biiznillah adalah orang-orang yang mengikuti 3 amanah dari Allah. Ada di surat 5 Ali Imran ayat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. 1 perintahnya adalah bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan untuk ngedeketin kita kepada Allah. Wajahidu fisabili, dan berjihadlah dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Di jalannya, di jalan apa?
di jalan yang dimana kita bisa menempuh jalan itu. Sahabat, Bapak Ibu semua, kita bisa mendekati Allah, kita bisa belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang dicintai lewat apa? Lewat Al-Quran. Makanya Allah sampaikan perintahnya 3 barusan. 1, bertakwa kepada Allah. Karena kita yang disapa nih, hai orang-orang yang beriman. Ternyata kita yang disapa, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita jawab, kami ya Allah. Apa perintahnya Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan carilah jalan, wabtaghu ilahil wasilah, dan carilah jalan yang ngedeketin kita kepada Allah. Wajahidu fisabilillah, dan berjihadlah di jalannya. Supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi ternyata, Bapak Ibu, kunci keberuntungan versi Al-Quran adalah beriman, bertakwa, cari jalan, dan berjihadlah di jalannya. Kita singkat ITHJ, ya kan? Iman, cari jalan, jihad, dan tentunya beriman, bertakwa, ya. Kemudian cari jalan untuk mendeketin kita kepada Allah dan berjihadlah untuk menempuh jalan itu. Nah, kita berjihad dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berjihad dengan Al-Quran? Sebelum Bapak Ibu bagaimana how to kita kepada Al-Quran agar termasuk kategori orang yang sabiqum bil khairati bismillah, mari kita yakini Bapak Ibu. Contoh, saya mau nanya nih kepada Bapak Ibu sahabat semua. Contoh, sahabatku semua, tolong saya kasih contoh yang termasuk kategori dosa besar. Coba di kolom chat ya, bantu ya. Yang tahu, ya oke, riba, syirik, Masya Allah, gibah, berzina, apalagi, wow, membangkang terhadap orang tua, membunuh, apalagi berzina, wow, Masya Allah. Benar semuanya kawan-kawan, benar semuanya. Maaf. Meninggalkan sholat, sumpah palsu, Masya Allah, khamar, setuju, benar semuanya. Tapi kawan-kawan Bapak Ibu semua, kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita. Di sampingnya ada Al-Quran, boleh disimak lagi. Surat ke-20, kawan-kawan. Surat 20, surat Toha, ayat ke-100. Ayat cepek. Ayat 100 ya, kita lihat. Jawaban Bapak Ibu semua tentang dosa besar, semuanya benar, gak ada yang salah. Tapi coba lihat seperti ini. Ada sudah Al-Quran di sebelahnya, tolong dibuka, dicatat. Ya, kalau bisa mungkin dibantu dituliskan di kolom chatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kawan-kawan, ini Masya Allah ya, simak baik-baik. Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Nah, ini dia. Barang siapa yang zalimun li nafsih. Barang siapa yang berpaling, apa sih maksudnya berpaling? Ya ada Quran tapi nggak mau baca. Al-Quran hanya sekedar, ya mohon maaf lahir batin, hanya sekedar ya hiasan semata. Al-Quran hanya sekedar mungkin boleh dijadikan apa ya? Bukan dijadikan faktor kebutuhan, tapi hanya dijadikan misalnya maaf ya, hanya sekedar mas kawin saja. Bahkan ketemunya pada saat kapan? Mungkin hanya saat setahun sekali misalnya, pada saat Ramadan aja. Tahu juga hukum di Al-Quran bahwa itu adalah haram, bahwa itu dosa besar, tapi juga melakukannya. Dan itu ternyata Allah sampaikan itu kategori berpaling. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya, kalimatnya Bapak Ibu, gak main-main. Allah sampaikan apa? Sesungguhnya. Maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Zina, riba, gibah, membunuh kepada orang tua, syirik, dosa besar. Tapi juga Bapak Ibu berpaling dari Al-Quran. Kategori Allah sampaikan apa? Dosa besar. Dan kalimat dan kata di awal adalah sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Lihat kalimatnya Bapak Ibu. Dosa besar Allah sampaikan. Bukan kata saya, Allah yang nyampein. Lewat nuzulul Quran ini, ayo kita kembali. Kita kembali kepada Allah. Tidak hanya sebagai sebatas reading society, tidak hanya sebatas baca. Tapi kita juga hatam apa? Hatam minimal terjemah. Ayat-ayat yang membuat kita ini jadi agar Allah ridho, agar Allah menolong, maka kita pilih, kita kategorikan, kita pilihin.
sesuai dengan tema. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Allah sampaikan. Ini Allah memberikan teguran ini karena Allah apa? Allah sayang sama kita. Dan Allah kepengennya kita bahagia. Baik, ini surat 20 ayat 100. Kita lihat ayat 123-nya, Bapak Ibu. Ya, mohon maju sedikit. Ayat 123-nya. Masya Allah. Nih, kita tadabur malah ayat-ayat pada hari ini ya. Masya Allah. Lihat kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Kepada siapa ini asbab nuzulnya? Kepada Nabi Adam. Kan? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika kamu datang petunjuk kepadamu daripada aku, Allah sampaikan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi orang yang kategori berpaling itu adalah dia justru malah apa? Melanggar aturan, komitmen yang sudah dibuat. Wahai Adam, engkau adalah hambaku, umatku, nikmati gitu kan. Nabi Allah Adam alaihissalam nikmati. Tapi ternyata engkau berpaling. Ya sudah, komitmennya apa? Konsekuensinya apa? Akhirnya apa? Ketika dia berpaling, maka seperti itulah kejadiannya. Diturunkan dari surga bersama-sama. Dan barang siapa yang mematuhi perintahku, Allah sampaikan, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ayat 124-nya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kawan-kawan, maka sesungguhnya baginya ternyata akan menghadapi kehidupan yang sempit. Hati nggak bahagia, hati nggak tenang, rezeki sempit, nggak bahagia, merasa nggak berkah. Satu, jangan-jangan kita berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat, sahabatku semua, bukankah kita tahu bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan ternyata Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi sahabat. Sahabat siapa? Sahabat yang setiap saat berinteraksi dengan Al-Quran. One Quran Institute, OKI, digawangi oleh PP Institute dan Yayasan Abu Liyatama. Kita akan bikin pesantren Al-Quran, kita akan bikin pesantren. Satu hal, biar kita dimudahin, biar kita diridhoi, biar kita dimudahin oleh Allah, biar kita ditunjuki jalan kebaikan. Lihat kalimatnya. Maka Al-Quran dibuat agar apa? Agar hidup kita nggak sempit. Kalau hati kita nggak tenang, nggak bahagia, balik lagi kepada Al-Quran. Nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Sesibuk apapun kita, kawan-kawan, sahabatku semua, manfaatkan, bahkan sempatkan sesibuk apapun itu. Ya. Karena janji Allah, barang siapa yang berpaling, maka nauzubillah dia akan menghadapi atau bahkan mengalami kehidupan yang sempit, nauzubillah. Ayat 125-nya. Berkatalah ia, ya Tuhanku, siapakah dia? Dialah orang yang disempitkan. Mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat? Allah menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Ternyata kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Nauzubillahi min dzalik, kawan-kawan. Dan ternyata kalamullah ini adalah sebuah kenikmatan terlezat, terindah ketika kita bisa menikmati jamuan Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Ketika ada seorang anak di sebuah tayangan video ketika membaca surat ke-62. Ketika seorang anak pada saat anak tersebut dites saat imtihan atau saat diuji, anak tersebut membacakan ayat surat ke-62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sampai situ anak itu nggak sempat meneruskan bacaannya. Kenapa? Karena Masya Allah ayat ini jelek, dan itu sekelas anak kecil yang bisa jadi mungkin belum paham tafsirnya, tapi karena itu adalah hidayah yang Allah berikan, apa yang terjadi? Beliau sampai menangis. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ternyata ini membahas tentang ayat-ayat kematian. Itulah Allah. Kalau pengen menyayangi kepada hambanya, Allah berikan hikmah, hidayah ke dalam hatinya, sehingga jadi pelajaran besar buat kita. Maka berbahagialah bagi siapapun yang setiap hari, setiap saat kita disibukkan. Tidak hanya sibuk WA, tidak hanya sibuk Facebook, tidak hanya sibuk bisnis, tapi juga lebih utama adalah sibuk ketika kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Bagaimana agar kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ada 5M ya Bapak Ibu. Ada 5M. M yang pertama. Oh Masya Allah ya, nggak terasa ya, 10 menit lagi Mas Soni, Masya Allah. Surat ke-6 ayat 92. Ya. Kenapa? Kawan-kawan, itu Al-Quran tuh Masya Allah. Wa hadza kitabun anzalallahu mubarakun. Dan ternyata Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan, yang ternyata diberkahi kan. Diberkahi. Tugas kita adalah 5M agar Quran ini jadi cahaya. 1, membaca. Udah pasti Masya Allah. Udah pasti kawan-kawan membaca. Ya kan? 1 huruf membaca Al-Quran. Man qara harfan bi kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang hari ini Al-Quran dibaca 1 ayat, 10 kebaikan dia dapatkan. Dan Rasulullah menyampaikan, la aqul alif lam mim. Alif lam mim harfun. Walakin al-alifun harfun, wala mim harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim adalah 3 huruf. 3 kebaikan, 3 Al-Quran kita baca, maka 30 kebaikan kita dapatkan. Itu ada di Quran surat 29 ya kawan-kawan. Di surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Maaf ya, gak tahu kenapa suka melting terus kalau ngebahas seputar ayat-ayat Allah. Membaca Al-Quran. Pertanyaannya, Anda sudahkah jadi faktor kebutuhan kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita merasakan ketenangan adem ketika kita baca Quran? Ya. Ada yang mengatakan, aduh Ustaz, saya emang gak bisa baca Quran. Tenang. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Walladzi yaqra'ul Quran, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran belum lancar, wa yatata'ta, dia bacanya perlahan-lahan atau belum jelas, kata Rasulullah, falahu ajron, 2 pahala kebaikan. Dan ternyata ketika kita masih belum lancar, bahkan misalnya kita kan oleh anak diketawain, misalnya, ibu kok bacaannya gitu ya misalnya gitu kan. Tapi apa kata Rasulullah, falahu ajron, 2 kebaikan dia dapatkan. Jadi ternyata apa? Pahala membacanya dan pahala terbata-batanya. Masya Allah. Dan ayatnya disampaikan kalimatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Ya kan? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu apa? Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Wawunya di situ wawu atop. Wawu yang menyatakan korelasi ya sama antara perintah pertama sama yang kedua. Wawu atop namanya, sehingga perintah salat dan perintah membaca Al-Quran adalah sama. Sama apa? Sama-sama wajibnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita baca Al-Quran sampai saat ini? Ada yang bisa ngejar 1 juz per hari? Bisa, gampang. Oh iya bisa, iya. 1 juz itu kurang lebih, saya hitung ternyata hanya 20 lembar. 20 lembar dibagi 5. Jadi dalam setiap waktu sholat tuh 4 ya, 4 lembar. Berat dong. Ya sudah, kita baca dari mulai sebelum sholat. Sebelum sholat baca dulu gitu kan. Habis sholat baca lagi. Insya Allah kekejar kok, insya Allah ya. Bahkan tidak sedikit Imam Syafi'i itu, sahabatku, Bapak Ibu semua, Imam Syafi'i itu kalau membaca Al-Quran ternyata dalam sehari itu 2 kali khatam, Masya Allah. Sehari 2 kali khatam. Sebulan kebayang, ya kan. Masya Allah ya. 1 membaca kawan-kawan sekalian. Ya bismillah mulai sekarang. Jangan takut. Tapi juga kebahagiaan bagi orang-orang yang mahir baca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran mas safaratil kiramil baroroh. Dan barang siapa yang ternyata membaca Al-Quran dengan mahir, maka pada saat dia bangun dari kematiannya, maka di samping kanan kirinya ada malaikat yang menyertainya. Bahkan si hambanya tersebut bertanya, loh kok banyak malaikat? Apa kata malaikat? Mengatakan, kamu adalah hambaku yang mahir tentang Al-Quran. Masya Allah. 2, mempelajarinya, ya kan.
Itu ada di Quran surat ketiga, ya, ayat ke-79, Masya Allah. Ya, di situ di ayat terakhirnya Allah sampaikan, wa bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka tugas kita adalah mempelajarinya. Perlahan tapi pasti, ya. Tugas kita tidak membaca, kawan-kawan, kita naik grade lagi, kita naik level lagi, kita menjadi kapasitas yang mempelajari. Bagus menghafalkan Al-Quran, tapi juga minimal perlahan tapi pasti, pelan-pelan kita tadabburi, ayatnya kita pelajari, ya. Ayat-ayat yang muhkamat, ayat muhkamat saja, ya. Itu ada di Quran surat ketiga, Ali Imran ayat 79. Mohon maaf. Tak terasa, Masya Allah, 5 menit lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Nampaknya kurang ini waktunya, Masya Allah. 3. Memahami. Memahami termasuk menghafalkannya Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat ke-15 ayat 9, ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Jadi ternyata Bapak Ibu, para penghafal Al-Quran itu yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Betapa bahagianya. Ustaz Adi Hidayat pernah saya nonton, Masya Allah, beliau memberikan tausiahnya kepada kita. Beliau katakan, dari anak yang kita miliki saat ini, misalnya ada yang punya 3, 2, 4, 5, jadikan salah satu di antara anak kita itu penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dan ternyata itu akan jadi kebahagiaan, bahkan tabungan amal soleh buat kita selaku orang tua. Ya, boleh kita belajar ilmu dunia juga boleh, tapi setidaknya kata beliau, satu, dijadikanlah sebagai penghafal Al-Quran. Ya, di surat ke-15 ayat 9, ya. Ada lagi di surat ke-12 ayat 1 dan 2. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kita bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi ternyata Al-Quran itu dibaca agar kita bisa memahaminya. Kok Al-Quran berbahasa Arab? Ya balik lagi karena memang Rasulullah itu orang Arab. Dan tentunya ada di Quran surat Fusilat 4144. Ini kepanjangan ya kalau kita bahas. Masya Allah kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini juga mengamalkan Al-Quran. Surat kedua ayat 100 mengamalkan Al-Quran, maaf, surat 61, maaf ya, ayat 2 dan 3. Ini dia. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pentingnya bagaimana mensyiarkan Al-Quran. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini dia tamparan yang sangat begitu menohok buat saya secara pribadi, Bapak Ibu semua. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu berbuat? Lihat kalimatnya, ayat berikutnya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan ini ternyata 3 orang yang suatu saat nanti akan bertambah dihisab adalah orang-orang yang menyebarkan agama tapi dia nggak melakukannya. Dan ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, inilah pentingnya syiar, inilah pentingnya dakwah. Ininya pentingnya bagaimana diri kita jadi jalan kebaikan bagi siapapun. Mandala ala khairin falahu misla ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Hal yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, di PPA ini kita buat satu hal. Cita-cita kita besar adalah rahmatan lil alamin. Cita-cita besar adalah bagaimana kita bisa bergandengan tangan berkumpul di reuni akbar di surganya kelak. Bagaimana kita bisa menikmati Al-Quran ini jadi syafaat buat kita.
Bagaimana nih kita nih sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Dan ini penting. Makanya saran saya Bapak Ibu, kalau ini dirasa manfaat, hayu mari kita ajak saudara-saudara kita. Mari kita ajak orang-orang di sekitar kita, keluarga terdekat kita. Ngamalin. Pelan tapi pasti. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menikmati bacaan yang indah ketika suatu saat sholat di Masjidil Haram, Imam As-Sudais membacakan ayat tentang orang tua dan beliau menangis terseduh-seduh dan kita pun ikut nangis. Kenapa? Karena kita selama ini sering membacanya, sering dipelajarinya, dipahami secara detail, kemudian dan mengamalkannya, dan itu kerasa banget dan tak terasa. Ini dia kenikmatan yang terindah yang tidak bisa kita bandingkan kecuali kita sering berinteraksi dengan Allah, ngobrol dengan Allah dengan Al-Quran yang kita baca. Dan tak terasa Bapak Ibu, setelah kita menikmati bagaimana indahnya membaca Al-Quran, apalagi kita syiarkan, demi Allah, hidup kita tenang dan bahagia. Allah Karim. Yang kelima adalah mensyiarkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya maka dilaknati Allah. Artinya apa? Kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa syiar kebaikan. Maka jadilah kita sebagai hambanya Allah. Jadilah kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa memberikan kebahagiaan lewat Al-Quran. Dan tentunya Bapak Ibu ciptakan lewat di mana? Ciptakan Al-Quran di rumah. Bahkan mohon maaf kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, di surat Jin ayat kedua itu ternyata Jin itu mendengarkan, bahkan menyimak, Masya Allah. Dan tentunya Jin itu mengatakan, sungguh takjub dengan bacaanmu. Ternyata orang-orang di sekitar kita sekelas Jin saja bisa menyimak, bahkan memuji Allah dengan takjubnya Al-Quran. Bahkan dengan Al-Quran, Masya Allah, Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id saat itu dibacakan Al-Quran, Masya Allah, dan tentunya masuk Islam. Gara-gara apa? Wasilahnya lewat Al-Quran. Dan tentunya Abdullah bin Mas'ud, salah satu di antara pelayan Rasulullah yang suaranya sangat merdu, sangat indah, begitu. Baca Qurannya indah dan ternyata Masya Allah wafatnya pun dalam keadaan terindah. Almarhum tetangga saya tadi yang saya cerita dari awal, begitu sangat indah ketika dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentunya Bapak Ibu semua, sahabatku semua yang baik dirahmati Allah, yuk kita naik grade, naik level Al-Quran yang kita baca. Selama ini kita naik level, mempelajarinya dengan baik, memahami dengan jelas, hafalkan satu ayat demi ayat. Maka rugi banget ketika saat ini kita dalam keadaan kondisi seperti ini, kita gak naik hafalan kita. Sungguh rugi banget. Dan tentunya ngamalkan sesuai dengan sesuai kita kemampuan. Satu ayat demi ayat kita berusaha untuk amalkan sesuai apa yang kita mampu setelah kita pelajari dengan baik dan detail. Yang kelima, mensyiarkan Al-Quran. So, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, inilah hidup kita. Agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia, dan berarti buat akhirat nanti. Kawan-kawan, sahabatku, semoga kita dijadikan keluarga ahli Al-Quran, para pecinta Al-Quran, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan sedang basah membaca, sedang basah memahami, mempelajari, bahkan mengamalkan isi Al-Quran secara pelan tapi pasti. Masya Allah. Barakallahu li walakum. Itu mungkin Mas Sony. Namun sebelum ditutup nanti kita akhiri dengan doa ya. Semoga kita digolongkan menjadi ahli Al-Quran. Ya. Demikian, Mas Sony, ini sekedar sharing saja, semoga manfaat. Barangkali yang mau menambahkan, tidak harus pertanyaan ya, Mas Sony, barangkali yang mau menambahkan, dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Udin. Ya, di momen Nuzulul Quran ini mudah-mudahan menambah spirit kita untuk terus berdekatan dengan Quran, pedoman hidup kita. Ya. Jadikanlah Quran itu betul-betul pedoman hidup, bukan sekedar bacaan yang berpahala gitu ya Ustadz ya. Kita akan buka sesi diskusi Ustadz. Boleh. Beberapa orang ini sudah ada beberapa yang raise hand ini. Boleh. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman sekalian, saya mohon izin, saya umumkan dulu beberapa informasi ya terkait dengan
pemenang door prize untuk kajian 2 hari yang lalu, karena kemarin kita libur, di kajiannya Kang Helmi ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini dia pemenang door prize untuk kajian Kang Helmi 2 malam yang lalu. Itu ada akun Instagram atas nama, panjang namanya nih. Oh, Biro Robbani Kota Gorontalo. Masya Allah. Selamat Anda mendapatkan merchandise dari PPA. Kemudian pemenang kedua, akun Instagram atas nama Fatiha_Nor27. Ini kayaknya sudah pernah dapat nih, dapat lagi ya. Karena saking rajinnya ini, ikut challenge kita, nge-share resume poin-poin yang paling berkesan di setiap kajian. Selamat. Kemudian yang mendapatkan emas 24 karat adalah akun Facebook atas nama Buyung Silvan AG. Masya Allah. Selamat dapat emas 24 karat ya. Untuk konfirmasi hadiahnya bisa ke nomor yang ini nih, 0813-9863-0305. Saya share ya di kolom chat ya. 0813, sebentar. 0813-9863-0305. Nah ini, plus tadi ada hadiah Quran tuh Mas Adit Jogja yang dapat dari Ustadz Udin ya. Masya Allah, kalau Mas Adit sih tinggal japri aja ke Ustadz Udin ya. Baik, kita buka sesi diskusi ya Tat ya. Boleh. Bismillah. Ini ada beberapa kawan yang sudah angkat tangan ini. Boleh. Yang pertama atas nama Amalia Merhan. Nah, saya open mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana ini hatinya lagi gimana? Alhamdulillah. Ini dari mana sih Bu? Dari Tabalong. Tabalong Dari ya, Tabalong, lupa saya. Ini. Iya. Oh ini udah kenal sama Ustadz Udin ya, udah pernah ketemu ya. Ustadz Udin kayaknya sering ke Tabalong nih. Saya yang belum pernah ke Tabalong nih. Silakan Bu, silakan langsung sama Ustadz Udin. Iya, jazakallah khairan Mas Soni. Hari ini materi ada 2 yang jelek banget buat saya. Yang pertama tadi saat Kang Dudin bercerita tentang ayah, itu juga waktu di kelas bikin saya nangis meraung-raung juga. Kemudian tentang yang, maaf ini suara saya, kedua tentang azab meninggalkan Al-Quran tadi ya Mas ya. Jadi kami itu keluarga mu'alaf Mas, dan baru aja. Jadi istilahnya ayah saya juga seperti Kang Dudin meninggalnya saat bulan Ramadan. Dan banyak sekali kebaikan yang saya lihat dari beliau, kebaikan ketika beliau hidup, kebaikan ketika beliau hampir wafat, dan kebaikan dari jasad beliau yang begitu bersih rasanya seperti itu. Dan karena kami keluarga mu'alaf, jadi ayah saya tidak begitu sering berinteraksi dengan Al-Quran, sedikit waktu beliau untuk mendalami tentang Al-Quran. Jadi maaf Ustaz. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebagai anak beliau untuk mengurangi azab beliau? Tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu Ustaz. Rasanya ketika beliau meninggal itu beliau bawa hati saya. Rasanya hati saya pun ikut bersama beliau Ustaz. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz untuk mengurangi beban beliau di kubur ataupun di akhirat? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Amalia. Pertama saya klarifikasi yang tadi yang meninggal bukan ayah saya, tapi itu tetangga saya ya. Ada 5 rumah ke sebelah kanan. Beliau seorang ahli masjid, senangnya baca Quran dan wafatnya Masya Allah di malam ke-17. Bagaimana caranya agar seseorang wafat, apalagi mu'alaf misalnya kan, tentunya berbahagialah yang sudah menjadi mu'alaf ketika dia melakukan terus amal soleh. Tentunya yang namanya mu'alaf bersih. Bersih apa? Bersih ketika dia sudah memulai syahadat. Jadi belum terkotori, jadi masih belum ada nokta atau belum ada catatan-catatan. Kenapa? Karena baru mu'alaf, baru dimulai catatannya.
Terus bagaimana belum sempat berinteraksi banyak dengan Al-Quran? Ya, ini pelajaran besar Bapak Ibu buat kita semua yang menyimak. Tentunya ini jadi penyemangat buat kita ya. Sekarang sudah banyak metode bagaimana bisa memahami, bahkan bisa cepat membaca Al-Quran dengan baik, tanpa harus kita repot-repot. Sekarang banyak media. Terus bagaimana sikap kita selaku anak agar bisa mengurangi beban, kalau beban tema, agar bisa dijadikan sebagai anak soleh yang mengalir pahala buat orang tua kita. Satu, tentunya kalau sudah meninggal terputus amalnya. Pertama adalah apa? Lakukan doa yang tulus ikhlas di setiap kapanpun kita berada. Gitu. Terus istiqomah lakukan. Apalagi di bulan Ramadan saat sekarang, Masya Allah. Masya Allah. Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan itu disandingkan dengan turunnya Al-Quran. Berarti diperintahinnya bareng doa. Quran turun, banyakin doa. Satu, doa dengan tulus. Semoga Allah lapangkan, Allah luaskan, dan tentunya Allah terima amal soleh. Yang kedua adalah sambungkan silaturahmi dengan kerabat terdekat beliau, ya kan? Dan tentunya mohon doa. Kalau ada rezeki kita berbagi. 3, teruskan pola kebiasaan baik almarhum. Jadi ketika almarhum kebiasaannya gini misalnya, ini sekalipun almarhum belum bisa baca Quran atau belum bisa memahami banyak Al-Quran, tapi almarhum misalnya senangnya apa? Kalau punya rezeki, almarhum senang berbagi ke anak yatim, ke yang duafa. Nah, kita teruskan amal soleh itu, maka itu juga akan mengalir pahalanya buat almarhum. Ya, yang keempat, wujudkan cita-cita mulia almarhum saat itu masih ada. Contoh begini, nak, papa kalau punya uang, kepengen masjid yang di sana tuh udah jelek, papa kepengen kalau ada rezeki mau direnovasi, mau diperbaiki, seperti itu misalnya dulu. Nah, ketika beliau wafat, belum sempat itu dilakukan, maka kalau kita mampu selaku anaknya, maka wujudkan cita-cita itu. Jadi datangi masjid itu, dan tentunya itu pahala ngalir buat almarhum. Kenapa? Sedekah jariah seperti itu. Ya, itu paling Ibu Amalia, semoga Allah rahmati, Allah sayangi almarhum, khususnya ayahanda Ibu Amalia, dan tentunya orang kita semua, orang tua kita semua, Bapak Ibu ya. Dan semoga wasilahnya kita selalu istiqomah mempelajari Al-Quran, deketin Allah lewat Al-Quran, baca juga sering telaah, dan semoga inilah yang menjadi timbangan berat amal soleh kita, dan juga jadi timbangan berat amal soleh buat orang tua kita. Barakallahu li wa lakum. Silakan Mas Soni. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dapat sesuatu ya dari jawaban Ustadz ini. Baik, yang berikutnya juga ini penyimak setia kita ini Umu Alfat dari Siak ya kalau saya nggak salah. Oh, Siak. Silakan Umu. Assalamualaikum, silakan Umu Alfat. Waalaikumsalam Mas Soni, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ustadz, saya ingin menanyakan ini Ustadz, apakah ada doa khusus Ustadz agar kita menjadi pribadi yang konsisten, semakin cinta Al-Quran, menjadi ahlul Quran Ustadz? Karena saya pribadi niat untuk menjadi ahlul Quran itu ada Ustadz, tapi karena faktor kesibukan dengan manajemen waktu yang masih belum efektif, jadi terkesan tidak konsisten Ustadz. Mohon bantuannya Ustadz, mungkin ada doa atau amalan yang bisa membuat kita tuh makin dekat dengan Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Ya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah berinteraksi membaca Al-Quran? Balik lagi kepada diri kita. Sebelum kita melakukannya, kita harus tahu dulu motivasinya atau semangat buat diri kita. Karena tidak ada yang bisa menyemangati kecuali diri sendiri. Sekalipun kita mendengarkan motivator atau siapapun itu agar kita bisa semangat, kalau kitanya nggak semangat, ya nggak akan semangat. Tentunya mulai dari hati kita dulu. Tentunya mulai dari diri kita. Bahwa keutamaan orang yang istiqomah, keutamaan orang yang memaksakan diri, keutamaan orang yang mau selalu berinteraksi, maka hadiahnya apa Allah sampaikan? Itu ada di Quran surat 41 ya kawan-kawan. Surat 41 Fusilat ayat 30. Ayat ini populer. Inilah hadiah, inilah adalah reward bagi orang-orang yang bisa melakukannya. Ya. Lihat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita sedang futur, enggak semangat, lagi enggak mau melakukan apapun, maka Masya Allah ingat-ingat ayat ini. Tulis 4130 ya, di rumah, di dinding, di mana 41.230. Apa ini? Buka
Kalau bisa di print, kalau bisa ditempel. Jadikan ini sebagai alarm, jadikan ini sebagai moto kita. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah, berarti qalu rabbunallah, sumastaqamu, istiqomah di dalamnya, teguh pendirian. Maka ini hadiah reward dari Allah. Malaikat mengatakan akan turun kepada mereka apa coba? Mengatakan jangan takut, gak usah bersedih. Ketika apa kita istiqomah? Bahkan Rasulullah menyampaikan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang didawamkan, yang diistiqomahkan wa in qalla, meskipun sedikit. Kenapa Al-Quran satu juz per hari dicicil dibagi 5 waktu? Karena itu yang Allah sukai dibanding misalnya kita sekali ngaji 10 juz. Misalnya 6 bulan baru ngaji lagi, itu Allah nggak suka. Tapi yang disukai itu yang dicicil, yang sedikit, yang istiqomah. Bukankah dalam peribahasa seperti itu kan? Netes-netes air, lama-lama batunya justru malah jadi seperti itu kondisinya. Artinya apa? Istiqomah. Bagaimana caranya istiqomah? Balik lagi kepada diri kita. Ingat agar kita istiqomah bisanya bagaimana? Ingat tentang sedikit kebaikan dan jumlah dosa banyak yang kita lakukan. Itu akan semangat kita melakukan. Contoh, aduh hari ini saya belum baca Quran nih, saya harus semangat. Ingat dosa. Kalau kita misalnya gini ya, kalau kita bisa belum berlomba-lomba berbuat amal soleh dengan orang lain, setidaknya kita berlomba-lomba bertaubat dengan orang-orang yang sedang bertaubat. Jadi udah, bismillah mulai sekarang. Ayo, kalau bahasa kami di bahasa Sunda begini, Allahumma paksain. Allahumma paksain, ya Allah jadikanlah hamba yang istiqomah. Bagaimana caranya? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sekian banyak, dan juga ingat dosa yang sudah banyak kita perbuat. Salah satunya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran, Allah bukakan pintu hidayah, dan tentunya Allah akan berikan bimbing kita insya Allah. Dan hadiah, jaminan orang yang istiqomah berinteraksi terus dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Apa yang Allah sampaikan? Janjinya apa? Gak usah takut, gak usah bersedih. Artinya apa? Bahagia. Tentunya dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya balik lagi kepada kita. Berinteraksilah atau malah melalaikanlah. Sibuklah kita dengan WA atau sibuk kita dengan Al-Quran. Sibuk mati-matian berjam-jam kita, maaf ya, berinteraksi dengan gadget atau dengan sosmed, tapi dengan Al-Quran baru 1-2 ayat udah ngantuk. Nah ini mungkin ada yang salah dengan hidup kita. Jangan, yuk mulai sekarang bismillah kita kembali kepada kalamullah. Mumpung Masya Allah diturunkannya Al-Quran. Bismillah kembali kepada Al-Quran. Ingat ayat yang tadi surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilih. Jihadlah, yang nama jihad kesungguhan, perlu sungguh-sungguh, perlu orang yang mengingatkan, perlu kekuatan di hati, punya kekuatan sidqul azimah, punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat untuk mendorong. Karena apa? Satu hal, agar Allah selalu tolong. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman, tidak hanya sebatas bacaan yang berpahala. Demikian Ummu Alfat, mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Terima dan kasih. Tentunya Mas Sony, saya Yes. hadiahkan buat Ummu Alfat ya. Ummu Alfat boleh Al-Qurannya nanti. Luar biasa, Masya Allah. Minta alamatnya ya, nanti di-share, dikirim. Terima kasih, itu saja barangkali, mohon maaf lahir batin Mas Sony. Kita tutup dengan doa nanti ya. Siap. Ini masih banyak yang angkat tangan, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Semua kita buka insya Allah. Dan pokoknya stay tune terus bersama kajian webinar Teras PPA ya. Nanti malam sama Ustadz Zainal. Nah, ada nih Ustadz Zainal hadir nih. Ustadz Zainal, Masya Allah. Kita ngomongin wakaf dan peradaban, wakaf dan pengembangan manusia ya, wakaf dan people developer, wakaf dan human resource development ya. Menarik insya Allah ntar malam pembahasannya Bapak sekalian. Jangan sampai kelewatan ya. Dan ajak yang lain. Ini Zoom kita 1000 loh kapasitasnya. Belum lagi yang via YouTube. Jadi masih banyak slot nih untuk ngajak yang lain. Masih banyak peluang amal kebaikan ya. Baik, silakan Ustadzuddin, kita tutup dengan doa insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nashhadu bi annaka antallah. La ilaha illa anta ya Rabb. Ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyatana niyatal mukhlasin wa a'malana a'malas salihin
wa hayatuna hayatal ulama, wa mautana mautas syuhada, wa adkhinal jannata ma'al anbiya. Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya Rabbana. Allahumma ij'alna wa usratana min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Hari ini kami bisa menikmati jamuan-Mu. Di hari yang ke-17, malam di mana Engkau turunkan Al-Quran. Ya Rabb, jadikan ikhtiar kami ini meraih ridha-Mu. Jadi penggugur dosa aib yang pernah kami perbuat. Jadikan Al-Quran yang kami baca jadi tabungan jariah kelak kami pulang kepadamu. Jadikan pula ya Allah satu ayat pun yang kami amalkan jadi pemberat timbangan amal soleh kelak kami di hadapan-Mu. Ilahana ya Rabbana, bimbing lisan ini agar selalu basah menyebut asma-Mu. Ya Allah, kalaupun ajal kami datang, ketika kami sedang bersujud simpul, bahkan sedang membaca asma-Mu. Ilahana ya Rabbana, bimbing kami terus istiqomah di jalan-Mu. Engkau jauhkan kami ya Allah dari perbuatan yang tidak Engkau sukai. Engkau istiqomahkan kami dengan Al-Quran. Cahayai kami dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kami yang kelak memberikan syafaat kelak di akhirat. Ilahana ya Rabbana, golongkanlah kami orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai Al-Quran-Mu, mujahidin dan mujahidah kesayangan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang jadi wasilah kebaikan bagi hamba-hamba-Mu. Allahumma Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, kelak izinkan suatu saat nanti kami yang saat ini berkumpul wasilah ini, kajian ini, kelak engkau kumpulkan nanti bersama di surga. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa ahyina bil Qur'an. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bimbing terus kami Allah agar Ramadan kali ini lebih baik, lebih banyak amal soleh yang kami lakukan, bisa melakukannya penuh dengan ketakwaan. Satu hal, agar kami melakukannya dengan ketulusan dan Kau ridho ya Allah kepada kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rasyad. Ya Allah, sembuhkan saudara kami yang saat ini sedang sakit. Lapangkan bagi yang sedang sempit. Luaskan bagi yang sedang terhimpit. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah yang terlilit dengan hutang. Undang kami kelak ke Baitullah-Mu bersama orang-orang tercinta kami, sahabat-sahabat kami semua ya Rabbana. Undang kami sebagai hajah mabrur ya Allah. Titipkan kepada kami ya Allah pasangan terbaik pilihan-Mu. Keturunan yang soleh, soleha ya Allah pilihan-Mu. Generasi Qur'ani, generasi terbaik, generasi penghafal Al-Quran. Generasi yang Kau terus bimbing dalam ketaatan. Ilahana ya Rabbana, izinkan kami Allah sebelum ajal datang, kami bisa dalam keadaan terbaik. Husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Selamatkanlah ya Allah orang tua kami tercinta. Bahagiakanlah mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sehatkan orang tua kami yang masih ada. Berkahi terus ya Allah.
Dan juga berikan ya Allah hadiah terbaik, kado terindah husnul khotimah kepada orang tua kami yang sudah tidak. Engkau lapangkan kuburnya, Engkau jadikan ahli surganya, Engkau jadikan kekasih. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sekali lagi ada Ummu Alfat sama Mas Adit, boleh japri ke saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, sumber kebaikan dari Allah, yang keliru yang salah karena kebodohan saya pribadi. Terima kasih Mas Soni, guru saya tercinta. Barakallah, antum sehat selalu dan juga semua di manajemen PPA, semoga kita dibimbing terus oleh Allah, dirahmati terus oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dudin. Jazakumullah khair atas ilmu yang sudah antum berikan. Mudah-mudahan siapapun yang dengar Ustadz Dudin terus jadi semangat buat berinteraksi dengan Quran, pahalanya ngalir buat Ustadz Dudin ya teman-teman ya. Dan kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah nanti Ustadz Dudin kita jadwalin lagi ya. Masih ada sesi dengan Ustadz Dudin nanti, insya Allah ditunggu aja jadwalnya. Tetap setia dengan seri webinar ini teman-teman, dan ajak yang lain ya. Cara paling gampang cari pahala ya gitu kan, ngajak orang. Share aja linknya, share aja flyernya ya. Mudah-mudahan kalau ada yang ikut, ngalir tuh pahalanya buat kita. Ajak orang, cara paling mudah cari pahala. Mas Soni kapan jadi pemateri ya? Nanti ya ada waktunya ya, insya Allah. Saya lagi menikmati nih dampingin para guru ya. Baik, teman-teman, terima kasih ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada yang nanya, kelas Heart Mastery kapan lagi Mas? Insya Allah nanti kita buka batch kedua ya teman-teman ya. Infonya pokoknya stay tune di grupnya Webinar Teras, di grupnya Telegram, di WhatsApp, dan insya Allah kita menyambut baik usulan dari teman-teman. Ini nggak berhenti di Ramadan gitu ya, selepas Ramadan pun kita akan terus ngadain webinar-webinar seperti ini, walaupun nggak setiap hari ya, mungkin seminggu 1-2 kali insya Allah, tapi terus kita adakan. Iya sayang. Maaf nih ada anak saya. Baik teman-teman sekalian. Iya sayang, sebentar. Oke ya teman-teman ya, terima kasih ya. Kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya unmute semua ya untuk say goodbye dan dadah-dadah. Makasih. Ustadz Dudin. Terima kasih. Berkah. Terima kasih.